Dalam Sumatera Selatan hari ini dapat Anda saksikan melalui aplikasi TV Klik atau aplikasi UTV, serta parabola yang diarahkan ke arah satelit Telkom 4 atau Merah Putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, meski kasus aktif COVID-19 di Sumsel meningkat, tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Patimah, Provinsi Sumatera Selatan masih aman. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan per 20 Juni 2022, kasus COVID-19 di Sumsel berjumlah 80.526 orang dengan kasus aktif sebanyak 35 orang. Angka ini meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kasus aktif hanya di bawah angka 10 orang. Meski meningkat, tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit Sumsel masih aman. Kasimonev Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Siti Fatimah mengatakan belum ada pasien COVID-19 yang dirawat inap sejak April 2022 di RSUD Siti Fatimah, sehingga tingkat keterisian tempat tidurnya masih 0%. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihaknya telah menyiapkan 29 tempat tidur bagi pasien COVID-19. Sejauh ini, di RSUD Siti Fatimah hanya menemukan suspek COVID-19 dengan hasil rapid test negatif sehingga tidak menjalani rawat inap. Pasien kita masih tidak ada yang dirawat inap ya. Pasien kita berjumlah 122 orang dari data yang terdata di kami ya. Jadi dari keseluruhan itu, pasien yang sembuh ada 110 orang, pasien yang meninggal ada 12 orang. Jadi sampai dengan hari ini tidak ada pasien yang dirawat inap. Dirawat inap ya, yang ada. Di RSUD Siti Fatimah tercatat sebanyak 122 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 110 pasien sembuh dan 12 orang meninggal dunia. Balkis Hijrah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Meningkatnya kasus DBD perlu diantisipasi berbagai pihak, mulai dari ruang lingkup keluarga. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, kasus DBD terjadi di setiap memasuki musim penghujan. PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Elia Susita di sela melakukan kegiatan fogging di pemukiman warga mengatakan penderita DBD di Kabupaten Muara Enim dari Januari hingga Juni 2022 sudah mencapai 35 pasien. Pada bulan Juni ini terdapat 17 pasien dan 10 orang sudah sembuh. Terkait kasus ini, pihaknya sudah melakukan analisis data sebagai patokan, lalu dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penaburan abate. Dilanjutkan dengan pengasapan atau fogging di beberapa titik, diantaranya Dusun Muara Enim, Pasar 1, dan Kelurahan Air Lintang. Langkah-langkah yang sudah kami ambil, pertama kita tetap melakukan analisa data Pak, menunggu dari laporan Rumah Sakit Rabain dan ada KDRS, itu yang menjadi patokan kita untuk peninjauan ke lapangan. Setelah mendapat laporan data, kita ke lapangan melakukan PE. Kalau begitu PE kita langsung menabur abate. Itu langkah-langkah yang kita laksanakan dan terakhir kita melakukan fogging. Nyamuk Aedes aegypti biasanya keluar dari jam 8 hingga jam 10 pagi dan rentan bagi anak-anak di sekolah. Pada sore hari, nyamuk keluar pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena itu kepada masyarakat dihimbau agar selalu menjaga lingkungan tetap bersih serta menjalankan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang bekas. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat masih banyak dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak, terutama di wilayah pelosok desa di Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat masih diperlukan terutama di pelosok desa. Oleh karenanya, hingga kini keberadaan tenaga pendidikan untuk mencetak manusia kesehatan masih banyak diminati. Seperti Sekolah Tinggi Kesehatan Abdurrahman Palembang yang telah terakreditasi sangat baik pada institusi BAN PT dengan program studi kebidanan dan farmasi strata 1 yang telah terakreditasi melaksanakan Keping Day program studi Diploma 3 dan strata 1 tahun 2022. Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Abdurrahman Palembang, Suwadi Ar-Rahman mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas lembaga sekaligus lulusan karena selama ini para siswa dibimbing tenaga pendidik yang berpengalaman di bidang kesehatan. Selain itu, saat ini para lulusan harus memiliki uji kompetensi
agar dapat diterima kerja. Ya memang pada saat ini memang tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan ya, terutama banyaknya minat calon mahasiswi yang memasuki Stikes Abdurrahman Palembang. Kenapa? Karena Stikes Abdurrahman Palembang itu mengedepankan mutu dan kualitas. Gitu ya. Nah, yang mana pada saat 2026 itu tenaga kesehatan itu terutama bidan itu sudah wajib strata 1 dan profesi. Ya, jadi inilah yang membuat Stikes Abdurrahman itu peminatnya selalu banyak. Stikes Abdurrahman Palembang dilengkapi fasilitas perkuliahan yang memadai, antara lain ruang kuliah yang nyaman, seperti laboratorium kebidanan dan farmasi, klinik, rumah bersalin, serta asrama untuk mahasiswi. Stikes ini mempunyai banyak praktik, terutama di bidang laboratorium dan praktik lahannya. Dan juga Stikes ini juga saya melihat dari lulusannya, Stikes ini mampu meluluskan lulusan terbaik 100% dari uji kompetensi. Dinas Kesehatan berharap mahasiswa maupun lulusan dapat memahami peran penting bidan di dalam pembangunan kesehatan. Demikian pula dengan keberadaan Stikes Abdurrahman yang telah menjadi mitra pemerintah dalam mencetak tenaga, khususnya di bidang kesehatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.